Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ketemu lagi ya. Kangen nih Pak Ustadz sama pemirsa di rumah. Oh, pemirsa di rumah sama ibu-ibu jamaah apalagi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa agar pandemi ini segera Allah angkat Pak Ustadz ya. Insya Allah. Bisa Amin. berakhir Amin. secepat-cepatnya sehingga semuanya bisa kembali seperti normal lagi. Amin. Ya, senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan nih pemirsa Siraman Kolbu yang menyaksikan acara ini dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun di akhirat, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, berbicara Siraman Kolbu tidak lepas dari sosok Ustadz Danu nih Pak Ustadz. Bagaimana ketika Pak Ustadz menyampaikan sesuatu ke masyarakat lewat tayangan ini, kemudian ketika memang istilahnya mendoakan, dalam proses mendoakan dengan narasumber kita, ketika pun dia ada sesuatu yang masuk makhluk ke dalam tubuhnya, Pak Ustadz selalu menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Walaupun itu katakanlah sesuatu yang ganas, misalkan seperti sihir gitu ya, ilmu dan seperti yang lainnya lah. Itu memang harus seperti itu Pak Ustadz. Dengan sesuatu yang tidak baik untuk kita sekalipun, misalkan seperti makhluk-makhluk itu gitu ya. Harus lemah lembut atau memang nggak harus seperti itu? Silakan tausiahnya karena tema kita bicara lemah lembut. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus sekali, bicara lemah lembut. Kalau dalam salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan nih ya, Fabima rahmati minallah lintalahum walakum tafadhon kalidal qalbi lang fadu min haulik. Ini harus betul-betul kita fahami. Maka dengan rahmat Allah, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ya, jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauh dari sekitarmu. Siapapun orang, termasuk kita-kita yang dakwah, itu kepada siapapun bicara harus lemah lembut. Harus. Dan pada saat kita itu bisa melakukan kelemah lembutan kepada siapapun, jangan lupa bahwa lemah lembut yang bisa kita lakukan kepada setiap orang itu dari rahmat Allah. Jangan merasa kelemah lembutan itu dari kita. Itu namanya kesombongan. Semua hal yang baik itu dari Allah Ta'ala, kita diizinkan. Nah, jika sikap kita keras lagi, hati kita kasar, semua orang atau siapapun makhluk itu memang gak suka dengan orang tersebut. Siapapun orangnya, ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah pada saat umpamanya menangani kasus-kasus di sini dengan jin, dengan dukun sandat, memang kita harus ngobrol yang baik dulu. Apa maunya, kan seperti itu ya. Ada diskusi, ada musyawarah dulu, apa maunya. Kalau memang dia sudah menjalani kedoliman lama, ya harus kita tunggu dulu deh, tunggu dulu. Nah, tapi kalau dia tobat, ya sudah, kita harus selesaikan bagaimana dia tobat. Karena bagaimanapun juga Rasulullah pun diminta oleh Allah Ta'ala jika ada lawan, musuh yang menyerah, itu tidak boleh tidak boleh diserang. Seranglah. Tidak boleh. Kalau dia minta perlindungan, dia harus dilindungi walaupun dia belum Islam. Dia harus dilindungi agar apa? Agar bisa mendengar kalam ilahi, agar bisa mendengar Quran, agar bisa bacaan Quran itu disampaikan oleh Rasulullah. Sama. Nah, kita berbicara kepada siapapun, jangan lupa kita manusia, masih ada malaikat kiraman katibin yang mengawasi kita. Walaupun kita itu diizinkan dakwah, tetapi jangan lupa masih ada pencatat. Nah, kita jangan sampai kalau kita itu diberi keilmuan oleh Allah Ta'ala, yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, kita tetap merasa hebat dengan keadaan ilmu kita. Tidak boleh, itu semuanya dari Allah Ta'ala, itu titipan. Ilmu di Siraman Kolbu ini yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada saya anggap ini ilmu ya. Itu penguji saya. Pada saat saya itu diberi ilmu, saya mau ngapain? Dengan jin yang sebenarnya sangat gampang diselesaikan, saya mau ngapain? Dengan dukun yang insya Allah sangat gampang diselesaikan, saya mau ngapain? Kalau saya itu dolim,
Nggak boleh. Allah itu tidak menyukai raja yang dolim. Allah itu menyukai raja yang bijak. Salah satu unsur nanti masuk surga. Raja itu gimana? Berkuasa dia. Nah, dengan rakyatnya dia arif, bijak. Nah, di sini sama, pada saat saya diberi ilmu, dititipkan ilmu oleh Allah Ta'ala, ya saya harus bijak. Nah, di titik itulah sebenarnya Allah mencatat. Semakin kita itu bisa berlemah lembut kepada siapapun, insya Allah nanti pahalanya pasti akan kita dapatkan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh saudara-saudaraku yang lain. Amin. Tidak perlu kita itu kasar dengan siapapun. Kalaupun ada orang lain yang kasar pada kita, didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Masya Allah ya. Jadi ada porsinya ketika kita bicara lemah lembut ataupun harus melakukan ketegasan ketika ada seseorang yang ingin memerangi kita secara nyata ya Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah kepada kita. Ini sosok yang energik, nyentrik, asik dan Unik. Kita persilakan Ustadz Munawir ngacir. Silakan Ustadz. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, program Siraman Kolbu yang insya Allah selalu bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung. Insya Allah kita selalu membawa kita yaitu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah. Dan juga bil khusus guru kita Akhinal Karim Ustaz Danu dan berserta Mas Bobi yang baru saja tadi menyampaikan. Saya menindaklanjutin berbicara tentang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala ini perintah buat kita semuanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan wakhfil janahaka, berendah dirilah kalian, lemah lembut kalian, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Nah, siapakah contohnya? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang lemah lembut. Bicara lemah lembut, apakah harus ngomong, ibu mau kemana? Bukan begitu. Artinya apa? Kalau misalkan ngomongnya pelan seperti itu, padahal ngomongnya jelek. Kamu kayak kambing. Nah, itu bukan lemah lembut, itu ngatain. Masya Allah. Nah, ada 3 kategori berbicara tentang lemah lembut. Syekh Asun Haji menjelaskan begini dalam ilmu kalam, yaitu tolabul adna ilal a'la. Ini lemah lembut terhadap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minta kepada Allah harus lemah lembut, tawadu, sopan santun. Masya Allah. Ini mah kadang-kadang menjas orang lain paling benar. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Padahal ini ada lemah lembut adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surah Al-Imran ayat 159, guru kita menyampaikan, yaitu jangan sekali-kali kita berbuat yang kasar kepada orang lain, apalagi menjas, mengaku paling benar. Nah, inilah perkataan yang lemah lembut. Inilah insya Allah menjadikan contoh. Siapakah yang dicontoh? Nabi menjelaskan di dalam ilmu akhlaknya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku utus kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan 3 pilar ini insya Allah pertama adalah kita harus
tauhid, yang kedua syar'i, dan kemudian yang tiga adalah akhlak. Mudah-mudahan inilah yang menghantarkan kita menjadi orang yang selalu lemah lembut dan tutur katanya. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Silakan duduk. Alhamdulillah, ya bisa ketemu lagi ya. Jadi Alhamdulillah. berkata lemah lembut itu bukan kamu kayak itu bukan ya? Itu ngatain. Lah, Iya. Aduh, alhamdulillah dapat ilmu dari Ustadz Munawir hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkata lemah lembut karena itu mencerminkan keimanan kita sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan dengan lemah lembutnya kita berarti kita mencontoh perilakunya atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.